wa man istakthara minhu fahuwa fasiqun taruddu syahadatuhu. Yang benar itu bukan taruddu syahadatuhu, akan tapi turaddu syahadatuhu. Karena taruddu Kaum Salafi Wahabi di Indonesia semakin menjadi-jadi. Mereka gencar menyalahkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maulid bid'ah, kirim doa kepada orang yang sudah meninggal bid'ah, mengusap wajah setelah berdoa bid'ah, dan masih banyak lagi amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dituduh bid'ah. Dengan segala kesombongannya, mereka mengaku paling nyunnah. Selain mereka dituduh ahli bid'ah, bahkan kufur. Hal demikian tidak mengherankan karena pendiri Wahabi juga suka mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Ustadz-ustadz Wahabi ini membaca dalil yang berbahasa Arab. Mereka mengaku lulusan Timur Tengah, tapi sayang tidak sedikit dari mereka yang salah saat membaca teks Arab Kitab Kuning. Kesalahan-kesalahan Salafi Wahabi itu dikritisi oleh santri-santri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mosok lulusan Timur Tengah nggak bisa baca Kitab Kuning? Mosok menyalahkan amaliyah orang tapi baca teks Arabnya salah? Emang tidak malu? Sebagian mereka menjawab bahwa manusia itu tempat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Salah sedikit tidak masalah. Kebaikan dan manfaat Ustadz Wahabi itu masih lebih banyak. Salah membaca kitab itu bukan aib. Begitu kata mereka. Banyak hadis yang mereka ungkap untuk membenarkan kesalahan ustadz-ustadz Wahabi itu. Berpeluang untuk salah, semuanya berpeluang untuk keliru, karena kita semua adalah manusia. Termasuk diantaranya adalah ceramah para ustadz. Tak terkecuali saat mereka mengalami hal yang luput ketika membaca tulisan Arab. Namun kita perlu memahami bahwa ketika orang berbuat salah, tidak berarti semua kebaikannya menjadi sirna dan tidak berharga. Bahkan ketika ada orang yang memiliki banyak kebaikan di masyarakat, lalu dia melakukan satu kesalahan, kebaikan yang banyak itu akan mengubur kesalahannya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, sejenak kita berpikir ada benarnya juga argumen kelompok Salafi Wahabi itu. Akan tetapi sebenarnya pemikiran ini bisa menyesatkan dan kacau karena beberapa hal. Pertama, orang Wahabi itu menyalahkan amaliyah atau ibadah yang oleh para ulama dikatakan benar. Ulama-ulama yang berfaham aswaja itu baca kitabnya top, tidak ada yang salah. Tak hanya ilmu nahwu sorof, tapi ilmu belaghah, ilmu usul, dan ilmu-ilmu yang lain juga hebat. Lalu ada orang Wahabi yang baca kitabnya salah, lalu menyalahkan amaliyah atau ibadah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibela oleh ulama-ulama hebat di atas. Hal demikian bisa dimaklumi apa tidak? Menyalahkan pemahaman orang lain padahal bacaan kitabnya sendiri salah. Kedua, bisa membaca kitab dengan benar adalah modal utama untuk memahami isinya. Tidak bisa membaca kitab dengan benar bisa jadi karena tidak faham isinya, tidak faham maksudnya. Apakah bisa dijamin ketika ada ustadz Wahabi yang salah bacaan kitabnya tapi benar pemahamannya? Perlu diingat, orang yang bisa membaca kitab dengan benar saja masih belum tentu pemahamannya benar, apalagi orang yang salah bacaan kitabnya. Ketiga, para ulama mengatakan betapa pentingnya belajar dan memahami gramatika Arab seperti nahwu dan lain sebagainya. Dengan mengetahui gramatika Arab, kita bisa memahami isi kitab. Imam Syi'bi mengatakan sebagaimana tertera dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, an-nahwu fil ilmi kal milhi fit ta'ami la yastaghni anhu. Artinya, ilmu nahwu di dalam ilmu pengetahuan itu seperti garam dalam makanan, tidak boleh hilang. Al-Imam Al-Asmu'i juga mengatakan sebagaimana tertera dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi
idza lam ya'rif an-nahwa ayadkhula fi jumlati qawlihi alaihi salam man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Artinya, sesungguhnya suatu yang paling aku takuti pada pencari ilmu ketika tidak memahami nahwu atau gramatika Arab adalah masuk dalam hadis man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku, maka bersiaplah menduduki tempat duduk dari neraka. Maksudnya adalah yang ditakuti oleh Al-Imam Al-Asmu'i adalah seorang santri yang tidak bisa baca kitab dengan benar lalu memahami hadis serampangan atau memahami hadis dengan seenak jidatnya. Jadi, memahami ilmu nahwu dan bisa membaca kitab dengan benar itu sangat penting. Sebab bisa membaca kitab dengan benar, itu besar kemungkinan dia memahami isinya dengan benar. Bagi seorang ustadz, bisa membaca kitab dengan benar bukan hanya hiasan atau gaya-gayaan, akan tetapi pertanggungjawaban pemahaman pada isi kitab itu bisa dikatakan benar. Manusia memang tempat salah dan tidak akan luput dari kesalahan, termasuk saya pribadi. Akan tetapi kita perlu juga memahami dan sadar diri ketika kita tidak bisa membaca kitab dengan benar. Kenapa kita harus menyalahkan amaliyah para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang sudah hebat ilmunya?